berasa ternyata pakai seragam ganteng gitu. Baru sadar ya sekarang ya. Udah dari dulu loh. Itu padahal kita syuting panas banget Surabaya, nggak berasa panas. Di Surabaya itu? Iya, di Surabaya. Tapi nggak berasa panas, berasanya ganteng. Gara-gara pakai seragam. Tapi kayaknya aman-aman aja ya. Mas Dennis melakukan itu maksudnya jangan-jangan dia yang memar-memar. Kamu pernah lihat ibu pulang sama orang lain? Ibu suka jalan-jalan sendiri. Jiwa untuk berbagi. Di saat dia lagi mencari sosok dan tubuh lain. Kalau kamu iri, saya bisa mengerti. Tahu Ratna di mana? Ada yang datang. Ada yang datang. Halo Sobat TK, saya hari ini kedatangan Daniel Simeone, Daniel Simeon dari Sinatria Karto Prawiro dan Sarah Fajira. Jadi mereka lagi deg-degan ini jelang pemutaran perdana film terbaru mereka, Possession. Belakangnya ada Kerasukan. Ini ada pemain utamanya, Sarah juga. Mas Daris barangkali boleh cerita, ini pertanyaan standar sih, perannya apa dan kenapa akhirnya kembali lagi main film horor. Kalau Sarah ini belakangan memang horor terus Mas Daris ya. Itu cuma peran ya, hidupnya sih asik-asik aja. Mas Daris boleh cerita apa perannya di film Possession Kerasukan? Yes. Di Possession ini aku berperan sebagai nama karakternya Faris. Faris ini abdi negara, dia dinas di Angkatan Laut. Kalau di trailernya ada tuh pakai baju seragam Angkatan Laut ya. Ganteng banget ya. Iya, di dermaga tuh. Baru berasa ternyata pakai seragam ganteng gitu. Baru sadar ya sekarang ya. Udah dari dulu loh. Itu padahal kita syuting panas banget Surabaya, nggak berasa panas. Di Surabaya itu? Iya, di Surabaya. Tapi nggak berasa panas, berasanya ganteng. Gara-gara pakai Itu seragam. dulu markasnya kakek kulo. Iya, Surabaya ya. Jadi Surabaya sekalian pulang Bromo. kampung ya. Hah? Sekalian pulang kampung ya Sarah ya. Iya tuh, jadi Faris ini sering bertugas berlayar beberapa bulan. Lalu dia punya istri namanya Ratna sama anak namanya Budi. Setting ceritanya 80-an. Ratna ini Carissa Peruset ini ya? Iya, yang sayangnya nggak bisa hadir hari ini, lagi sakit ya. Jadi karena mungkin sering ditinggal dinas, akhirnya ada jarak dan ketika dia pulang dapat surat cerai dari istrinya. Itu dan ya nggak terima dong, soal mana kita kerja buat keluarga, buat istri, buat anak, pulang-pulang diceraiin, nggak terima dan akhirnya curiga dan ya ceritanya berjalan dari sana akhirnya. Oke. Stop dulu. Sarah? Halo. Sarah ini setelah Bayi Ajaib, kemudian Para Betina Pengikut Iblis 1 dan 2, sekarang hadir lagi di Possession Kerasukan. Halo. Apalagi nih Sarah, kejutanmu? Semono iku Mas. Surabaya rek gitu. Jadi di sini peranku sebagai Mita. Mita ini adalah asisten dari Ratna. Dan selain asis si Ratna, dia juga bantu Ratna buat taking care anaknya Budi, nganterin sekolah. Anaknya Farid ya? Yeah, Faris. Faris anaknya sama Faris. Ratna. Jadi selain ngebantu pekerjaan yang Ratna, dia juga bantu ngerjain kewajiban buat
nganter pulang sekolah si Budi itu. Dan untuk karakternya sendiri, Mita ini adalah apa ya? Dia tuh misterius dan dia juga sebenarnya kayak apa ya? Dia tuh punya keinginan dan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya dia gitu. Dia bisa dibilang dia juga obses banget sama Faris. Dan kayak di tengah-tengah konflik mereka ini kayak Mita mencoba untuk kayak masuk ke situ gitu. Cari kesempatan. Mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Kalau di trailernya emang kelihatan ya sebenarnya si Mita ini seperti apa karakternya. Ada di trailernya, ada dia flirty. Menggoda ya. Mita ini penggoda ya. Dari cara dia melihat Faris aja tatapannya udah beda banget nih, kayak you look so yummy, astagfirullahaladzim. Tapi kocaknya kalau sempet cari-cari tahu ternyata si Mita ini sebenarnya yang kayang itu Ratna atau Mita itu? Itu Mita. Oh Mita, ya oke, nanti diceritain nanti. Oke. Mas Darius akhirnya balik lagi ke horor. Setelah beberapa kali main film horor ini, pertimbangannya karena Falcon Black-nya kah? Atau karena Mas Robi? Atau lawan mainnya? Atau karena cerita film ini kan diambil dari film dari Prancis ya? Judulnya sama Possession tahun 1981. Karena nggak ada tawaran lain. Katanya karena ada Sarah Fadila, Mary. Ya kayaknya faktor-faktor tadi sih. Ada aku kerja bareng Falcon ini proyek kedua sebenarnya. Proyek pertama kan Perfect Strangers. Iya betul. Jadi Mas Rako ya. Ya ngerasa happy banget sama bagaimana Falcon men-treat proyeknya. Mempersiapkan kita sebagai cast-nya dan production value yang dijagain segala macam gitu. Jadi punya ekspektasi bahwa di project ini juga akan kurang lebih sama gitu kan. Jadi bisa berkarya dan bikin karya yang happy. Ketika selesai kita happy jadi bagian dari karya itu gitu. Dan ketika ditawarin sinopsisnya dan tahu bahwa ini juga adaptasi dari film Prancis, jadi semakin tertarik lagi baca skripnya. Wow, menarik ya. Itu Mbak Lele ya? Iya, Lele Lela. Terus sutradara juga Robi, baru pertama kali kerja sama gitu. Dan sama Sarah, mungkin tahu Sarah udah cukup lama tapi baru kerja bareng di sini. Sebelumnya udah tahu lewat Lati, aku kan? pernah iseng-iseng waktu zaman pandemi itu cover lagu dia, Lati itu gitu. Unexpectedly, dan aku baru tahu waktu kita lagi reading. Oh serius? Gue pernah nyanyiin lagu lu, tau nggak nih? Dan aku kayak low-key kayak itu. Terus ada Karisa juga. Karisa baru tahu dan baru ketemu di situ. Ada Mas Nugi bahkan udah kenal lebih lama dan baru kerja bareng juga. So ada banyak faktor sih yang akhirnya bikin aku yakin buat gabung di proyek ini sebenarnya. Kalau di aslinya kan sebenarnya bukan tentara ya, si tokohnya Faris ini ya. Dia agency agent. Itu sempat mendalami dari film pertamanya atau karena karakternya berbeda aja? Enggak sih, aku justru lepasin sih. Aku justru lepasin karena penyesuaian dengan culture di sini ya, gitu. Dan Mas Robi juga sebagai sutradara pasti punya drive tersendiri kan. Aku lebih dengerin Mas Robi bahwa oke, kita ada film originalnya, kita tahu sama kayak Perfect Stranger juga gitu. Iya, tahu, tapi ya ini film yang berbeda gitu. Ini film yang punya jalan ceritanya sendiri gitu. Jadi lebih dalam, kalau untuk pendalaman karakter lebih dari proses reading sama Om Banon waktu itu kita hampir 3 minggu, cukup intens juga. Terus dari Mas Robi sebagai director dan ya memperkaya dari aksi reaksi kita sesama karakter di dalam proses pencarian karakter dan persiapan ke filmnya. Kalau diambil karena memang industri filmnya sedang tren horor, apakah itu juga termasuk? Sebenarnya ini bukan horor termasuk horor kah ini? Horor tapi ada unsur suspense thrillernya yang cukup kuat sih menurut aku, malah ada psychological thriller sih, ya lebih ke sana sih ya menurut aku ya. Jadi nggak hanya sekedar jump scare ya? Jump scare-nya malah kayaknya sedikit banget mungkin di belakang-belakang mungkin ada ya. Tapi lebih ceritanya menarik banget untuk diikutin. Aku pikir kekuatan film ini salah satunya di cerita sih, di cerita dan bagaimana karakter itu dihadirkan untuk jadi drive utama ceritanya. Kalau itu tadi karena lagi rame industri film horor.
Waktu itu 2023 awal kita syuting tuh udah lumayan lama. Jadi sebenarnya benar-benar masih transisi dari pandemi, gitu. Industri film lagi mencoba untuk bergeliat lagi, bangkit lagi. Masih banyak yang nahan kayaknya waktu itu ya untuk ngeluarin filmnya. Dan belum sebanyak sekarang film horor yang dirilis. Jadi kalau ditanya karena itu mungkin nggak jadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Tapi aku punya kesadaran bahwa ini akan jadi film horor, ya. Tapi ceritanya kuat, ceritanya bagus, menarik. Jadi dan karakternya challenging banget buat dimainin, Mas. Jadi ya buat aku pencapaian tersendiri juga lah. Sarah, karena kontraknya barangkali dengan Falcon Black akhirnya Nggak bisa nolak. nggak bisa nolak Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Enggak, karena aku juga Jadi lama-lama filmnya horor semua, Mas, jadi Sarah ini. Iya lagi. Yang sebelum-sebelumnya juga horor semua. Iya, hitam juga pertama kali ya, hitam ya? Iya, hitam Oke. pertama kali. Tapi ada satu sih yang love tragedy itu, Iya. komedi itu ada. Kalau aku sih, yang pasti aku mau apa ya, baca dulu sinopsisnya seperti apa. Aku udah kayak dikirim pada saat itu, terus dikasih tahu kayak karakternya Mita itu seperti ini. Bahkan kayak dikasih sedetail itu kayak apa sih, MBTI-nya apa, terus zodiaknya apa. Dia itu Zodiaknya Mita? iya, zodiaknya Mita kalau nggak salah Gemini. Iya, Gemini. Terus aku MBTI-nya itu kalau nggak salah ENFP itu. Jadi kayak selain dari itu, aku baca ceritanya yang mungkin awalnya aku kayak kok tapi aku baca ulang kayak oh menarik juga ternyata gitu. Dan yang pasti Salah satunya karena menggoda itu. Karena jadi penggoda itu, penggodanya Faris ya. Yang pakai itu juga menarik. Hitung-hitung latihan menggoda gitu ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, sebelum-sebelumnya kan emang kesannya kalau dari wajah face-nya kan emang udah Ganas sangar. gitu ya. Ganas gitu. Kalau ini lebih ke Mat Denny banget itu loh. kalau ini lebih ke misterius, Oke. perempuan yang flirty, terus kayak gitu, cewek banget nih, sangat berbalik dari Sarah Fajira gitu kan sebenarnya. Dan ya itu sih challenge dari aku, itu salah satunya. Dan aku excited karena kayak cast yang lainnya kan pada keren-keren dia. Jadi aku pengen kayak apa ya, secara tidak langsung kan untuk menambah relasi supaya kita lebih bonding lagi gitu. Itu karakter ini juga ada di Position di film terdahulu. Nggak ada sih. Ada. Iya. Sedikit. Kalau dilihat Sedikit. dari kalau dilihat di YouTube tuh ada memang karakter Mita ya. Ada. Bagaimana kemudian Sarah yang biasanya serem, karakternya menakutkan, tapi kemudian muncul dengan wanita yang menjadi perempuan yang misterius. Itu aku banyak diskusi sama Kak Robi, kayak ingin tahu kayak Mita ini seperti apa sih gitu. Bahkan sampai Kak Robi pada saat itu bilang, kamu pernah nggak coba jalan kayak apa sih, kayak catwalk gitu. Nah, Mita tuh kayak gitu, cewek-cewek yang kayak gitu. Jadi bener-bener diajari olah tubuhnya sekalian gitu untuk Mita gitu. Padahal nggak pernah begitu ya? Gak pernah begitu. pernah ya? Jadi pas aku nyoba gini, kok agak gimana gitu ya. Bahkan kayak Kalau agak, Sarah jalannya gimana? Pakai tangan? oh iya, balik gitu. Sayang ya. Itu kayaknya di Kuningan ya? Bukan ya, syutingnya ya? Yang kayang itu ya? Enggak ya? Oh bukan, itu di Surabaya. Oh, di Surabaya? Iya, Oh, jadi Surabaya. rata-rata di Surabaya syutingnya? Enggak, di Surabaya, Surabaya Jakarta. kita 5-6 hari di Surabaya, Oke. sisanya di Jakarta. Sisanya di Jakarta. Tapi pikir kayak di terowongannya itu kayak di Casablanca gitu. Nah, itu di Ada terowongannya juga ya? di depan Mabes, terowongan Iya, Mabes. terowongan Mabes di Cilangkap. Mabes ini, Mabes Polri. Oh, Mabes Polri. Iya. Oh, oke. Sana ya? Blok Ini M ya? Iya, Blok. Ini kalau Iya, Blok M, Blok bener. M. Sobat Berikan, di trailernya ada tuh adegan Sarah Fajira kayang. Sekilas awalnya saya pikir itu si Ratna sebenarnya. Ternyata setelah cari tahu, ada Sarah ternyata. Termasuk cerita Sarah soal beradegan dengan Faris. Yang katanya ada adegan dibanting segala macam itu.
Itu memang ada di skenario atau ya kalian improve aja gitu? Itu memang Itu, ada di iya, skenario memang ada di gitu, skenario. dan eksekusinya juga kita pada saat itu di ini on set langsung gitu untuk eksekusinya. Jadi latihan sekali 2 kali langsung take, langsung syuting. Kayaknya itu nggak pakai latihan ya, justru Pakai. Oh pakai ya? latihan. Kita pakai. Cuma nggak sampai dibanting. Cuma Oh, latihan iya, buat iya. diangkat. Karena posisinya kan memang agak sulit karena harus sekali ngangkat pakai satu tangan terus dilempar dibanting gitu. Jadi ya sementara nggak ada sling, nggak ada apa-apa kan. Jadi memang kita harus kerjasama. Aku megangnya harus bener banget. Dia juga harus pakai ilmu meringankan tubuh biar bisa terangkat dan jalan beberapa langkah sebelum akhirnya dihempaskan gitu, dilempar gitu. Dan ruangnya sebenarnya sempit juga, ya, ada banyak perabotan gitu-gitu. Ya. Tapi kayaknya aman-aman aja ya, Mas Dennis melakukan itu, maksudnya Alhamdulillah, lebam. jangan-jangan Dia yang memar-memar. enteng gitu loh maksudnya, atau tetap berat juga ternyata Sarah ya? Ya mungkin kalau sekilo berat ya. Jangan sekilo lari sampai ujung. Cuma kan itu beberapa langkah aja, tapi ya pasti butuh effort lah. Dan yang berat itu adalah ketika menghempaskan gitu. Karena kan Butuh power ya. iya, buat butuh itu. power banget gitu. Takut kelebihan, takut kurang, kelihatannya nggak bagus segala macam. Kita take 4-5 kali ya. Oh, Iya, sampai 5 4-5 kali ya? Oke. Sering berarti ya? Ya artinya Mas Dennis butuh tenaga lebih banyak untuk adegan itu. Yes. Kalau dengan Carissa, ada kendala barangkali Mas Dennis karena pertama kali ketemu juga. Iya, dia kan orangnya apa ya, introvert banget ya. Jadi awalnya memang agak susah buat masuk gitu, karena gimana pun juga walaupun kita bermusuhan tapi tetap butuh chemistry. Betul, kan, apalagi jadi suami istri ceritanya. Iya, tapi ternyata setelah ya cuma butuh waktu lah. Setelah kita jalanin proses readingnya segala macam, aku pikir Carissa ngasih yang terbaik juga dan benar-benar berhasil ngidupin karakternya Ratna. Nggak ada kendala sama sekali saat syuting berarti ya? Ya kendala ada, wajar-wajar aja lah ya kendalanya. Namanya syuting, namanya produksi pasti ada ceritanya kan. Termasuk harusnya, saya pengen tanya itu, sakit nggak itu kepalanya sampai dia memukul-mukulkan kepala di banyak adegan itu apakah pakai Carissa. Sun Woman apa penggemar? Jadi di Bonaki situ atau- tuh cuma ada taplak renda kecil kalau nggak salah awalnya. Terus pas take pertama itu semuanya belum sadar karena master kan, semuanya belum sadar gitu. Terus Carissa bener-bener jedotin palanya kayak yang dak, terus langsung di-cut sama Mas Robi. Carissa jangan dijedotin beneran gitu. Dia bekas ininya. Bekas taplak ya kan, bekas taplak renda itu gitu, bekas gitu. Terus akhirnya baru lapisin pakai buku-buku kertas-kertas gitu, biar terus ada kain juga biar nggak langsung kan gitu. Jadi ya itu salah satu yang kalau ditanya tadi inget langsung prosesnya, dia bener-bener kayak dak. itu Terus yang begitu gue pusing. itu yang di meja ditaplak, tapi ada adegan di trailernya juga di jalanan Mas Darius. Dia juga melakukan hal yang sama. Itu Di jalan apa di Mita. tembok ya? Itu Mita ya? Mita. Oh, wah jadi makin ini nih. makin seru kayaknya ceritanya nih. Antara Mita dan Ratna ini sepertinya ada cerita apa di antara mereka. Mita juga melakukan itu. Mita juga melakukan Yang di itu. jalan ya, yang di hujan-hujanan jalan. itu ya? Jadi setelah dia kayang, dia lari makin menggila kan gitu. Akhirnya dia kayak jedotin palanya di itu. Jadi yang kerasukan itu Ratna atau Mita nanti, Ci? Nah, itu masih Nanti sebagai rahasia. Tapi keren loh itu, awalnya memang dituntut untuk menari sama Mas Robi, skenarionya mengatakan itu, menuliskan itu, kemudian baru si Mita ini kayang, atau tiba-tiba Sarah menemukan koreografi itu. Sebenarnya Secara penari kan sebenarnya aman-aman aja ya. Sebenarnya kalau itu aku pasti diskusi dulu sama Kak Robi kayak Kak, dia udah ngasih kayak kayak cuplikan dari ini kan, dari film aslinya kan, Possession. Nah, kamu nanti bakal kayak gini nih, Sar, kerasukannya seperti ini, bisa nggak kamu kayak olah tubuhnya lebih explore lagi gini. Oke, gimana kalau semuanya nanti setelah aku kayak gitulah, terus aku kayang gitu. Oh, boleh. Malah didukung sama Kak Robi gitu. Jadi kayang tuh sebenarnya nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Tapi itu kearifan lokalnya di situ tuh. Iya. Kayak di Indonesia loh. Nggak bisa kayang.
Jadi ikonik akhirnya di situ. Ada adegan kayang itu. Itu berapa kali sampai bisa sempurna? Kayaknya 2 kali kalau nggak salah ya, atau sekali doang, sekali take, sekali take karena Bikin di tengah hujan buatan, kemudian sampai Iya. melakukan itu gitu. Oh Oke. no, wait, 2 kali, benar, Dua 2 kali. Tapi aman ya, punggung aman ya, abis Alhamdulillah. adegan itu. Ya? Aman, cuma paling gini beret, ya, seperti biasa gitu. Aman lah. Kira-kira nanti penonton akan disuguhkan apa Mas Darius lewat jika nonton film Possession, Kerasukan? Kita tuh jujur belum nonton Iya, juga kita belum hasilnya, nonton, tapi kita nggak tahu. ya, tapi aku pikir apa ya? Buat aku ketika baca ceritanya ini satu film yang akan triggering sih, akan memantik berbagai macam rasa yang ditampilkan dari filmnya gitu. Harusnya bisa relate dan nyampe ke penonton. Dan kalau dari aku itu disturbing udah pasti, apalagi udah nanti nonton aja deh disturbingnya kenapa Iya. gitu. Dan ada apa ya, banyak sekali mewakili permasalahan yang ada yang terjadi di akhir-akhir ini gitu kan. Dan nggak cuma itu aja, banyak sekali pesan moral yang bisa diambil dari film ini gitu. Terutama pesan semiotikanya ya. Mungkin ahli semiotika boleh silakan. Jarang ada film yang mencekam diselingi bumbu perselingkuhan tuh. Adanya cuma di Possession. Titik 2 Kerasukan. Ada lagi yang disampaikan Mas Darius sebelum film ini tayang di bioskop nanti? Jangan lupa nonton. Iya. Jangan lupa beli popcorn. Popcorn nggak tuh, popcorn. Jadi setelah ini apakah nanti akan terus setelah syuting ini apakah kemudian menerima tawaran film dengan genre serupa atau Iya. Aku pikir apapun genrenya pasti punya ceritanya sendiri kan. Karakternya juga pasti ada hal yang menarik untuk dieksplor gitu. Aku justru menghindari untuk bermain dengan stereotip karakter yang sama, yang gitu-gitu aja. Dan sekarang beruntung banget karena dari Perfect Strangers terus ke Possession, terus kemarin sempat ada beberapa series bareng Falcon juga, ada Despicable, ada itu ya. Iya. Oke. Satu lagi apa? Lupa lagi. Tukar tambah nasib. Itu karakternya beda-beda tuh gitu. Jadi aku suka untuk explore kayak gitu. Jadi kalaupun nanti misalnya genrenya sama horor, pasti karakternya juga akan beda. Tapi kalau karakternya sama ya mungkin skip dulu. Jadi Mas Darius ini ternyata sama kayak Sarah nanti. Langsung kontraknya langsung panjang ya sama apa? Ya oke. Makanya Mas Darius bisa bolak-balik Indonesia terbang terus gitu. Kita tunggu film berikutnya Mas Darius. Sarah, setelah ini keterusan main film horor. Kalau aku sih Nyanyimu terus kapan itu? nyanyi tetap alhamdulillah, Fair masih ada alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan kalau untuk setelah ini sih ya aku nggak harus kayak terpatok aku harus main film horor terus, nggak. Aku justru ingin explore semua genre gitu, komedi kah, romance kah, terus genre-genre yang lain gitu. Jadi nggak stuck di horor terus gitu. Meskipun ya Ya, rezekinya meskipun di situ kalau semuanya dapat horor lagi tidak apa-apa gitu. Namanya rezeki datang alhamdulillah. Mending terima job film horor daripada rezekinya yang horor ya. Iya. buka dompet lah kosong. Horor banget. Aduh, ini banyak penampakan mistis. Terima kasih Mas Darius Sinathrya. Terima kasih. Sarah Fajira, Terima selamat kasih. berserang-serang di bioskop mulai tanggal 8 8 Mei. Mei. Tayang di bioskop seluruh Indonesia. Terima kasih Sobat TK. Jangan lupa nonton di bioskop. Jangan nonton film. Bajakan. Terima kasih Mas Darius. Thank you. Sarah Terima Fajira. kasih Mas Jin. Tetap Terima semangat. kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.